untuk penyerta tentunya tidak akan juga kita lewatkan untuk kita mendapatkan ceramah atau mauzatul hasanah oleh Ustadz Dr. Haji Murni Badru. Kepada Pak Ustadz Murni Haji Badru, kami persilahkan. Baik, makasih banyak ya MC kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Salatan wa salaman ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama menghadiri acara takziah atas kepergian sahabat teman Sekolah Triguna itu Muhammad. Bapak Asrul Akbar. Ya Allah, kita tahu beliau adalah termasuk orang yang baik pergaulan keseharian. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Baik. Jelas. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menggambarkan bahwa ketika kita hadir pada acara takziah, paling tidak ada 3 hikmah yang akan kita dituntut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil hikmah di sana. Ya, pertama adalah untuk mendoakan almarhum. Setiap orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sangat mengharapkan doa-doa dari orang-orang yang ditinggalkannya. Ya, doa yang diharapkan almarhum agar diampuni segala kesalahan dan kekhilafannya. Itu yang pertama. Kemudian doa supaya segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga doa yang diharapkan supaya segala kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum bersama kita selama dalam pergaulan, kita tahu beliau itu luar biasa kebaikannya, orangnya sangat sopan, sangat santun dalam pergaulan, dan yang tidak kalah pentingnya kalau kita tahu beliau orangnya sangat penyabar sekali, bertutur apa adanya. Saya yakin insya Allah mudah-mudahan segala kesalahan kehilafan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang diharapkan dalam bahasa agama. Rasulullah pernah berpesan, apabila seseorang itu meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Di antara yang akan mengalir terus adalah waladun solihun yada'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, ada 2 kata yang digunakan ketika menunjuk kata anak. Pertama walad, anak dalam arti umum, luas pengertiannya. Saya misalnya kalau mengajar mahasiswa pakai bahasa Arab, saya boleh memanggil mereka ya auladi, wahai anak-anakku. Ya, anak siapa aja boleh berpotensi seperti anak, siapa saja boleh berperilaku seperti anak dalam agama. Anak dalam arti luas dalam bahasa Arab itu walad. Ya, ketika orang itu meninggal, sahabat yang baik mendoakan, maka posisi sahabat itu adalah walad. Kita yang hadir malam ini meski melalui dengan Zoom, posisi kita adalah waladun solihun. Ya, bisa juga berarti walad itu bisa menjadi anak angkat, bisa menjadi murid, bisa dengan teman, bisa juga dengan pasangan atau spouse kita. Itu dalam bahasa Arab walad. Makanya Rasulullah menganjurkan kita bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Karena kelak ketika engkau meninggal, mereka akan bisa berposisi seperti waladun solihun atau anak yang soleh. Nah, itu dalam bahasa Arab pengertian walad. Karena itu di dalam buku fikih dijelaskan bahwa pengabdian seorang anak
kepada orang tuanya itu adalah seumuran kita, bukan seumuran orang tua kita. Ya artinya apa? Meski orang itu sudah meninggal, maka kita yang hidup ini masih berpotensi untuk mengabdi kepada almarhum, khususnya kepada istrinya. Ya, jadi bukan seumuran orang tua kita berarti berhenti pengabdian, itu tidak. Sama juga dengan suami istri. Ya itu tadi yang diharapkan, mendoakan almarhum, perbanyak kita mendoakan. Ya, doa yang diharapkan 3. Diampuni kesalahannya, diterima ibadahnya, mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ketika kita takziah. Fungsi yang kedua ketika kita takziah dalam penjelasan bahwa fungsi yang kedua adalah dalam bahasa Arab itu takziah, ya. Ada 2 kata yang digunakan dalam bahasa Arab ketika menunjuk. Takziah itu artinya hiburan dalam arti berduka. Ya. Makna yang kedua itu adalah tahniah dalam bahasa agama. Tahniah itu menghibur dalam arti sukacita, gembira. Nah, dua-duanya kalau kita lihat itu sekilas sama-sama menghibur. Takziah menghibur dalam arti duka. Dan dua-duanya diminta oleh Rasulullah hadir ketika saudara kita mengalami atau salah satu di antara 2 kondisi ini. Ketika sahabat kita berduka, maka wajib kita hadir selama tidak ada halangan syar'i. Seperti malam ini kita datang takziah meski melalui dengan via Zoom. Ya. Takziah menghibur dalam arti berduka. Ya, sahabat kita Bu Ranti lagi berduka, maka kita hadir bersama-sama menghibur beliau. Apa hiburannya? Tadi kita sudah bersama-sama membaca surah Yasin dan ayat-ayat tahlil. Ya. Apa tujuannya? Ya, surah Yasin ditutup dengan firman Allah, "Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un." Maka maha suci Engkau ya Allah, biyadihi malakut, di dalam genggamanmu segala sesuatu itu akan kembali. Atas kuasamu ya Allah, semuanya akan kembali kepadamu. Artinya, kita menghibur sahibul bait. Kita hibur Mbak Ranti beserta anak-anaknya. Bahwa betapapun kita mencintai almarhum Bapak Asrul, ternyata Allah lebih mencintainya. Sehingga kita ikhlas, kita ridho atas kepergian almarhum. Ya, jangankan ya beliau, kita pun kalau waktunya akan dipanggil oleh Allah pun kita harus siap. Nah, ini makna takziah. Kalau Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa takziah itu menghibur dalam arti duka. Ibarat kata kue, ya. Kue pizzanya besar, ya, gede kan biasanya Bapak Ibu ya, pizza itu kayak nampa, gedenya bulat, dipotong sampai misalnya 20 potong. Setiap yang hadir ini ibarat kata datang mengambil 1 potong. Ngambil 1 potong, akhirnya habis. Sama, betapapun beratnya duka Mbak Ranti, kita hadir bertakziah seakan-akan berduka cita, membagi kesedihan itu, duka itu, insya Allah akan hilang. Makanya disitulah sebenarnya kenapa di dalam Islam biasa ada malam pertama, malam ketiga, malam ke-7, bahkan sampai malam ke-40. Karena duka itu beratnya di awal. Pernah di zaman Rasulullah SAW ada seorang ibu, ya, meninggal anaknya. Sedih banget, dia sampai berduka, sampai ngomel-ngomel. Waduh, sandaranku sudah pergi, dipanggil oleh Allah. Sedih sekali rasanya. Rasul datang menghibur. Bu, nggak boleh kita berkata seperti itu. Kita masih punya Allah. Nah, sang ibu tadi langsung membalas Rasulullah. Enak aja kamu ngomong gitu karena kamu tidak mengalaminya. Rasul tidak menjawab, langsung Rasulullah pulang. Setelah kejadian ini, orang-orang yang hadir waktu itu mengingatkan kepada ibu. Bu, tahu nggak? Yang datang takziah itu Rasulullah. Ibu ini keesokan harinya datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mohon maaf, saya nggak tahu kalau yang takziah kemarin itu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah wahai ibu, sesungguhnya duka itu, kesedihan itu dinilai di awal.
bagaimana sikap batin seseorang ketika terjadinya ujian cobaan itu. Disitulah akan dinilai. Kalau dia ikhlas, dia tabah, dia ridho, maka pahalanya besar sekali. Karena kenapa dinilai di awal? Sesungguhnya duka ini akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Ya Mbak Ranti, sama kita. Siapapun akan pasti mengalami yang namanya kesedihan seperti yang dialami Mbak Ranti. Tapi ketika kita ikhlas, tabah ketika awal kejadian ini, maka disitulah pahalanya besar. Nah, karena kenapa? Duka ini akan berkurang seiring berjalannya waktu. Makanya di dalam Islam kenapa ada sampai hari ke-40? Biasanya beratnya duka ini sampai 40 hari. Kalau biasanya sudah lewat, itu sudah akan berkurang kesedihan seiring dengan berjalannya waktu. Makanya kalau mau datang takziah, datanglah di awal. Malam pertama, malam ketiga, ke-7 sampai 40. Ya karena kenapa? Beratnya duka itu di situ. Jadi nggak heran nanti Mbak Ranti bisa jadi malam pertama, malam ke-7 sampai malam ke-40. Bisa jadi Mbak Ranti nanti akan selalu mimpi datang Pak Asrul di dalam tidurnya, datang menyapa di dalam mimpinya. Kata Imam Al-Ghazali, ketika kita memimpikan orang yang sudah meninggal, maka bacakan Al-Fatihah. Dia seakan-akan datang mengingatkan, saya butuh doa, saya berharap doa darimu, maka bacakanlah Al-Fatihah. Seperti itu. Nah, kalau mau takziah, datanglah pada awal-awal terjadinya ujian cobaan itu. Bukan udah setahun, 2 tahun baru datang takziah, udah lewat. Karena kenapa? Duka ini akan berkurang, kesedihan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, makanya disinilah korelasinya, hubungannya takziah malam pertama sampai malam ke-7 sampai malam ke-40 biasanya. Karena kesedihan di situ. Nah, ini kita datang menghibur, datang bertakziah kepada Mbak Ranti bahwa betapapun beratnya ujian, Allah ternyata lebih mencintai. Kita menyayangi almarhum, ternyata Allah lebih menyayangi, Allah lebih mencintai. Kita ambil ibaratnya duka, kita bagi. Malam ini hadir banyak teman-teman kita luar biasa, turut semuanya berduka Mbak Ranti. Ada Pak Ali Widodo, ada Pak Haji Muhyiddin, ada Ustadz Khairul Fahmi, banyak teman-teman, ada Pak Dirman, dan lain sebagainya. Semuanya kita turut berduka, turut menghibur. Itu namanya takziah. Ada namanya tahniah. Tahniah itu menghibur dalam arti sukacita. Seperti kemarin Pak Aldo nikahkan putrinya. Nah, kita datang itu namanya tahniah dalam bahasa Arab. Menghibur dalam arti gembira, sukacita. Ketika ada teman kita bahagia, gembira, nikahkan putrinya, putranya, pindah rumah baru, atau selamatan, kalau diundang, datang. Tapi kalau nggak diundang, jangan datang. Itu bedanya di dalam Islam. Kalau takziah, diundang atau tidak diundang, selama tidak ada halangan, Anda harus datang takziah. Nah, kalau tahniah, sukacita, gembira, kalau nggak diundang, jangan datang. Meski teman dekat, oh saya mau datang, meski nggak diundang, nggak boleh. Kenapa? Karena itu kan direncanakan. Ya, harus jangan sampai piringnya tidak sesuai dengan tamunya. Ya, sudah disiapkan piringnya 100. Ketika Anda datang bawa keluarga berempat, berarti lebih 104. Nanti yang malu tuan rumahnya. Nah, kalau takziah kan nggak perlu karena memang tidak disiapkan. Nah, sama bedanya kalau takziah makin banyak yang hadir dalam acara takziah seperti malam ini, makin berkurang kesedihan Mbak Ranti. Kalau tahniah sukacita, makin banyak yang hadir, makin meriah acara itu, makin gembira acara itu. Kalau takziah tadi hiburannya Al-Quran, tapi kalau tahniah sukacita biasanya hiburannya lagu atau dangdutan. Itu bedanya dan persamaannya di dalam Islam. Nah, terakhir, ketika kita hadir takziah seperti malam ini, hikmah yang ketiga yang kita ambil, mengingatkan juga kepada diri kita semua bahwa apa yang dialami almarhum Pak Asrul Akbar yang dipanggil oleh Allah ya tadi subuh, bisa jadi suatu saat esok atau lusa giliran kita yang mengalaminya. Ya, apa yang dialami oleh Mbak Ranti kesedihan, bisa jadi suatu saat kita juga akan pasti mengalaminya. Jadi sebenarnya itulah besar sekali hikmahnya, besar sekali pahalanya ketika kita datang bertakziah. Ya, selain mendoakan almarhum,
kita menghibur keluarga yang ditinggal supaya ikhlas tabah, dan yang tidak kalah pentingnya kita mempersiapkan diri kita. Apa yang dialami saudara kita, sahabat kita, Pak Asrul, dipanggil Allah, bisa jadi giliran kita besok atau lusa, kita nggak tahu apa yang terjadi setelah hari ini. Ya, yang pasti dengan melihat suasana seperti ini, kita pun harus segera memperbaiki amal-amal ibadah kita, dan kita harus selalu siap. Apalagi ditambah dengan kondisi COVID seperti ini, tentu kita sangat kaget ya mendengar kabar saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita mempersiapkan diri kita pun semaksimal mungkin melalui dengan memperbanyak amal-amal ibadah kita. Nah, inilah hikmah yang bisa kita petik ketika kita hadir dalam acara takziah. Sekali lagi, tujuan utamanya takziah mendoakan almarhum, mudah-mudahan insya Allah diampuni segala kesalahannya, diterima ibadahnya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita doakan keluarga yang ditinggal, khususnya Mbak Ranti beserta anak-anaknya, insya Allah senantiasa diberikan ketabahan, keikhlasan, keridhaan, sehingga insya Allah betapapun kita mencintai almarhum, ternyata Allah lebih mencintainya. Dan terakhir, buat diri kita masing-masing mempersiapkan, mengintrospeksi diri kita, memperbanyak bekal amal ibadah kita dalam rangka menyambut datangnya kematian. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah Allah juga menjadikan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilafan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Dr. Haji Murni Badru. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kami semua. Selanjutnya adalah ucapan mungkin yang akan disampaikan langsung oleh Teh Ranti. Kalau berkenan, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Teh Ranti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ambil ini. Tadi ada sebenarnya Teh Rantinya tadi mau join, tapi kayaknya dia kesulitan karena di sana sinyalnya rada kurang bagus. Tapi dia mau ikutan ini. Yang Teh Ranti yang ada di sini ini bukan Teh Ranti Sari Dewi ya, ini Teh Ranti. Ya. Oke. Takutnya salah. Oke, saya nggak apa-apa. Acara ini direkam, jadi nanti ini juga akan disampaikan kepada beliau langsung, Teh Rantinya ya, dan keluarga juga. Perkenankan saya juga atas nama Sohibul Bait mengucapkan terima kasih. Saya tidak bisa berkata-kata kecuali ucapan terima kasih yang amat sangat kepada Ibu Safarina yang membuat acara ini, ya, menginisiasi dan membuat program acara ini. Kemudian Ustadz Babe Muhyiddin yang sudah juga memberikan doa tahlil ya. Kemudian Ustadz Khairul Fahmi, terima kasih Ustadz dan istri. Terima kasih Ustadz Murni Badru. Ya, terima kasih Ustadz ya, Pak Judi dan juga Pak Michael walaupun non Muslim tetap mau ikut, Pak Maman, ya, Mbak Anja, Dirman, terima kasih Dirman dan Kiki, Arifin, terima kasih Teh Ranti Mustika, terima kasih Mbak ini siapa lagi nih yang saya, Mbak Destri juga ada ya, Mbak Destri ya, terima kasih Mbak Destri. Mbak Mariam juga join ikutan juga. Kemudian Mbak Hanun itu Mbak ini, terima kasih semuanya yang hadir. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya ingin mengungkapkan sedikit Bang Asrul Akbar ini, atau yang biasa kita panggil Bang Agam. Tadi saya sudah kasih tahu dari awal ya. Orangnya, saya bersaksi orang yang sangat baik. Saya kenal beliau itu sudah cukup lama, terutama pada saat kita memulai bisnis ya. Beliau seorang yang kerja keras, pantang menyerah, ayah yang baik, seorang muslim yang sangat taat, karena tiap hari hampir saya suka melihat beliau tuh baca Quran dan sampai Al-Qurannya lecek ya. Saya menyaksikan sendiri betapa beliau juga sayang sama keluarganya ya. Sangat helpful sama temennya, mau membantu temennya. Jadi semalam tuh saya
pada saat malam takbiran itu sebenarnya belum tidur sampai dengan jam 1. Saya nggak tahu, saya ketiduran karena saya lagi bikin sesuatu. Saya demen bikin apa sih namanya, e-flyer gitu. Ada telepon, cuman karena handphone saya silent, saya nggak terbangun. Pada saat subuh itu kebangun. Ya, setelah itu saya dengar dari teh rantinya sendiri. Jadi awalnya beliau itu sakit. Sebenarnya sakitnya berdua. Sakitnya itu Teh Ranti sama Bang Agam gitu ya. Awalnya Teh Ranti dulu. Sempat kita kontek-kontekan ya Pak Yudi ya. Ada orang yang masuk ITB kan perlu asuransi kan. Kemudian minta cap stempel dari perusahaan dan segala macam. Ya, sempat kontek-kontekan sama Pak Yudi dan bercanda pakai bahasa Sunda segala macam dalam grup. Nah itu apa namanya? Jadi kata Teh Ranti itu dia dinyatakan tipes sama tipes, tapi dia itu makan rujak gitu loh. Jadi makan rujak merasa dirinya udah enakan gitu, terus makan rujak yang asem banget. Teh Ranti sendiri makan itu asem dan rada pedes gitu loh katanya. Dan semalam itu udah dia udah pulih, udah pijatan udah pulih, malah nurunin galon segala macam. Kan sekarang aktivitasnya di sana karena dia itu punya kafe di samping pantai. Jadi rupanya Teh Ranti sama Bang Agam ini sudah memang pindah ke Pelabuhan Ratu, di sana punya kafe gitu ya. Nah dia sampai menurunkan aqua segala macam masih ini. Nah malam itu dia minta dipijitin sama anaknya namanya Devan. Ya Devan itu fotografer terkenal ya, sangat terkenal, termasuk Afgan sama BCL juga yang fotoin dia tuh ya, yang videoin dia. Nah, dia minta dipijitin dua anaknya itu Devan sama si Sultan. Ya kan, dipijitin nggak tahu katanya ngorok gitu loh. Sudah nggak ada gitu aja. Secepat itu katanya. Secepat itu. Lewat gitu aja. Jadi nggak ada firasat apa-apa, nggak ada. Sempat dibimbing oleh kedua anaknya gitu ya. Sampai kemudian ngorok dan sudah nggak ada. Jadi memang nggak ada ini juga nggak ada keluhan gitu. Dia cuma bilang capek, tolong pijitin papa. Udah sampai ngorok, sampai dibimbing, sampai seperti tidak percaya gitu katanya. Jadi itu ceritanya rekan-rekan sekalian. Bang Agam ini lahir 29 Maret tahun 1968. Berarti kakak saya ya, 2 tahun. Berarti usianya sekarang adalah 53 tahun. Seperti kata Ustadz Murni yang sudah terkenal baru di dunia terkenalnya. Sangat terkenal ya. Beliau suka tampil di acara-acara TV ya. Sekarang tampil di acara Zoom, dari Zoom ke Zoom. Juga kita beruntung banget ada Ustadz Khairul Fahmi, juara MTQ nasional, dan beliau juga adalah Hafiz Quran ya. Luar biasa hari ini hadir. Seharusnya mau datang Dr. Hasani, tapi kayaknya hari ini hujan, jadi mungkin sinyalnya up and down, mungkin nggak bisa masukin. So, rekan-rekan sekalian, sekali lagi terima kasih. Hari ini tugas Bang Agam telah selesai dan Allah telah memanggil Bang Agam di hari yang sangat mulia ini, di mana seluruh alam bertakbir, bertahmid, malaikat turun memenuhi langit. Betapa Allah sangat mencintai Bang Agam, dan kita percaya, saya percaya bahwa insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Dan tentunya kita semua yang di sini ingin mengakhiri permainan di dunia ini juga dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita yakin bahwa surga adalah tempat yang terbaik buat Bang Agam, insya Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Kami atas nama Sohibul Bait menyampaikan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan. Ya, saya mohon maaf apabila ada kekurangannya, mohon maklum karena kegiatan ini spontan, dan ya ini memang saya tahu hari ini kan hari di mana berkumpulnya keluarga gitu ya, jadi mungkin satu dan lain hal paham saya kalau mungkin tidak bisa hadir, makanya yang bisa hadir terima kasih banget ya. Teriring doa semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita disehatkan terus dan terus sampai tugas kita selesai di dunia ini. Karena katanya kita tidak boleh takut akan dua hal, yaitu kita tidak boleh takut akan rizki kita, dan tidak akan boleh takut karena mati kita. Rizki tidak akan mati kita kalau rizki kita belum diserahkan pada kita semua.
dan mati tidak akan bisa dimundurkan maupun tidak akan bisa dimajukan. Betul ya Pak Ustadz ya? Terima kasih sekali lagi pada teman-teman. Saya happy banget lihat teman-teman gembira, sehat. Saya sendiri sudah melewati masa agak panas kemarin, sempat 39,7 derajat, lumayan panas gitu kan. Tenggorokan juga kayak kebakar. Saya pikir, waduh, saya kena nih gitu loh. Ternyata dicek PCR negatif, alhamdulillah gitu ya. Tapi tetap waspada karena kan walaupun sudah vaksin, walaupun vaksinnya pakai yang bagaimana gitu, tetap aja ya tetap bisa kena. Begitu aja teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi. Akhirnya ada kawan saya yang namanya Taufik WWW, dan Taufik WWW itu singkatan dari wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usai sudah pelaksanaan sambung doa ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kami atas nama Sohibul Bait menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, serta mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.